Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita Silviana dengan NIM 2102311000092 Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Karl Marx dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818 dan wafat di London pada tanggal 14 Maret 1883. Marx merupakan tokoh pengkritik sistem kapitalis paling awal dan paling sengit. Teori aliansi Karl Marx banyak diambil oleh sosiologi humanis dan sosiologi kritis. Dia menolak kapitalisme karena menyebabkan pengangguran, konsentrasi modal satu golongan, dan bertambahnya kesengsaraan kaum proletar. Marx berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Marx kuliah ilmu hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian, dia pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun, ia meraih gelar doktor filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx muda kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Hidup Marx berpindah-pindah. Saat menjadi wartawan di Jerman, dia pindah ke Paris. Di sini dia bertemu perempuan bernama Jenny yang dinikahinya pada tanggal 19 Juni 1843. Di Paris pula dia bertemu dengan Friedrich Engels yang menjadi sahabat karibnya. Pada tahun 1845, Marx beserta keluarganya pindah ke Brussels. Marx sempat kembali ke Paris dan kemudian ke Rhineland. Marx akhirnya pindah ke London pada tahun 1849 dan dia tinggal serta berkarya di kota tersebut sampai akhir hayatnya. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sosiolog sekaligus aktivis politik. Pemikiran Marx dipengaruhi oleh Hegel, Feuerbach, pemikir-pemikir sosialis Prancis seperti Saint-Simon, Proudhon, dan tokoh revolusioner seperti Blanqui. Selama hidupnya, Marx telah banyak menghasilkan karya seperti Economics and Philosophical Manuscript, The German Ideology, The Cash Troubles in France and the 18 Brumaire of Louis Bonaparte, The Communist Manifesto, dan Das Kapital. Karl Marx membawa tradisi filsafat Hegel ke dalam ranah praktis materialisme. Dunia tidak bisa bergerak atau berubah jika hanya dipikirkan. Pada kenyataannya, perubahan sejarah manusia terjadi karena tindakan kerja atau aktivitasnya. Aktivitas yang mendorong gerak perubahan dalam pandangan Marx terpusat pada aktivitas produksi, yaitu cara manusia menghasilkan sesuatu yang bernilai guna. Dengan melakukan aktivitas kerja, manusia mengalami perkembangan dan bentuk-bentuk interaksi serta produksi pun sebagai hasil kerja juga mengalami perkembangan yang lebih kompleks. Marx menganggap bahwa sejarah untuk menjelaskan perkembangan manusia dalam formasi sosialnya yang terbentuk akibat kerja. Pandangan Marx tentang sejarah merupakan pandangan yang memiliki nuansa filosofis karena di dalamnya mencakup unsur-unsur pandangan filsafat, yaitu determinisme, absolutisme, serta metafisika. Pertanyaan Marx seputar hukum pokok, tujuan, dan bentuk sejarah merupakan kategorisasi karya penulisan dimaksudkan, bukan sebagai pembelaan atau penghakiman. Proses penelitian lebih sekedar sebagai reinterpretasi atau pembacaan ulang terhadap teori Marx berkaitan dengan determinisme historisnya sehingga tercapai pemahaman. Menurut Marx, pada dasarnya setiap materi atau benda memiliki nilai guna atau nilai pakai tanpa memiliki nilai apapun, kecuali manusia mengubahnya dalam waktu kerja sehingga melahirkan produktivitas kerja hingga hasil kerja atau komoditas. Udara, tanah, padang rumput,
hutan, tumbuhan liar, dan seterusnya adalah materi yang siap pakai. Tetapi apakah memiliki nilai selain nilai pakai? Tentu tidak. Sebelum manusia melakukan kegiatan praktis kerja pada bahan-bahan materi tersebut, sehingga materi itu berubah bentuk dan memiliki nilai yang secara sosial lebih baik. Marx memberikan penjelasan mengenai pertukaran dan produksi dalam Das Kapital. Mengikuti Aristoteles, Marx mengakui memang benar dalam setiap barang, produksi mempunyai nilainya sendiri saat dia terbentuk, yaitu sebagai barang yang berguna dan sebagai barang yang bisa dipertukarkan, karena kegunaan tiap-tiap barang adalah rangkap. Sebuah khas bagi objeknya sendiri dalam bahasa Marx lebih dikenal sebutan nilai guna. Marx mencontohkan bagaimana sepasang sandal dapat dipakai serta dapat juga dipertukarkan. Baik dipertukarkan maupun dipakai, itulah merupakan nilai sandal. Tetapi proses pertukaran sebenarnya merupakan kegiatan pemakaian nilai barang yang tidak wajar, karena sesungguhnya sandal itu sendiri dibuat bukan untuk dipertukarkan. Kemudian latar belakang munculnya aliran kapitalis dan sosialis. Pada awal munculnya motif kaum sosialis di abad pertengahan sangat berkaitan dengan religiusitas. Paham religius tidak dapat dipisahkan dari motif munculnya kaum sosialis abad pertengahan karena berkaitan erat dengan pertimbangan bahwa untuk menyambut kerajaan Allah, manusia harus bebas dari segala keterikatan. Motif tersebut mulai mengalami pergeseran saat manusia memasuki zaman Renaissance. Pergeseran itu diawali dengan munculnya tulisan yang disebut utopi atau utopis. Kemunculan sosialisme yang baru tersebut diasosiasikan dengan karya Thomas More, Utopia, yang diterbitkan pada tahun 1516 di masa Renaissance. Gagasan Thomas More tersebut belakangan disebut dengan sosialisme klasik karena memang memiliki corak yang berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang belakangan. Karl Marx menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial dan tidak lagi religius. Ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia, dan karena itu kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan, dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya menjadi cita-cita utama sosialisme modern. Berbeda dengan sosialisme klasik, sosialisme modern muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Orang pertama yang menyuarakan cita-cita masyarakat tersebut yang akan menjadi acuan kaum sosialis aliran keras adalah François Noël Babeuf. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sosialisme adalah ideologi yang memiliki pemikiran yang khas. Sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik dengan sedikit
hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi tidak disukai di dalam sosialisme karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme juga mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang jahat karena kapitalisme menghasilkan sistem kelas, kapitalisme merupakan sistem yang tidak efisien, merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Bagi sosialisme, nilai-nilai yang semestinya harus dikembangkan dalam kehidupan adalah kesamaan, kerjasama, dan rasa kasih sayang. Menilai konsep kapitalisme, Marx tidaklah menekan pada aspek politik semata, tetapi Marx juga melihat dari aspek ilmu ekonomi. Sebelum menilai lebih jauh tentang kapitalisme, Marx terlebih dahulu mendalami konsep yang dipakai oleh sistem kapitalisme, sehingga apa yang diutarakan oleh Marx dalam berbagai konsep kritiknya merupakan sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Marx dengan ilmu ekonominya menilai bahwa konsep kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapatkan dari proses produksi, bukan daging riba, memeras, ataupun mencuri. Akan tetapi, dengan cara mengorganisir mekanisme produksi secara terukur sehingga mengurangi biaya produksi seminim mungkin atau melalui mode of production, dengan keuntungan yang diperoleh pendorong terciptanya suatu kekuatan untuk menyeragamkan buruh dan menguasainya. Selanjutnya, Marx menganalisis dari konsep ilmu ekonomi bahwa sistem kapitalisme memiliki dua keuntungan dari sistem produksinya. Yang pertama, melalui jam kerja berlebihan yang sebenarnya adalah hak buruh. Namun, dalam prosesnya buruh tidak menerimanya sehingga ia merasa tidak dirugikan. Sebaliknya, keuntungan itu menjadi hak penguasa yang telah memiliki kontrak yang menguntungkan dengan kapitalis. Kedua, kapitalis menyatakan bahwa harga jual adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh penguasa atau kapitalis. Dengan begitu, buruh tidak menikmati keuntungan apapun karena keuntungan itu langsung menjadi hak penguasa. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang beberapa teori pemikiran Karl Marx. Yang pertama, materialisme historis. Dalam pandangan ini, Marx berusaha untuk meningkatkan revolusi sosialis sehingga kaum proletariat dapat menikmati sebagian besar kelimpahan material yang dihasilkan oleh industrialisme. Menurut Marx, suatu pemahaman ilmiah dapat diterima tentang gejala sosial, menuntut ilmuwan untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat permasalahan itu. Hal ini mencakupi pengakuan bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme material, tetapi manusia memiliki kesadaran diri, di mana mereka memiliki suatu kesadaran subjektif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi materialnya. Penjelasan Marx pada materialistis tentang perubahan sejarah diterapkan pada pola-pola perubahan sejarah yang luas. Penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Tetapi kemampuan manusia untuk membuat sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang sudah ada, ketegangan-ketegangan yang khas, dan kontradiksi-kontradiksi yang menonjol akan berbeda-beda menurut tahap sejarahnya, serta perkembangan material sosialnya. Marx mengandaikan bahwa pemilikan daya-daya produksi masyarakat secara komunal dan suatu distribusi yang lebih merata yang didasarkan pada kebutuhan manusia, bukan kerakusan borjuis. Yang kedua yaitu infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosiobudaya. Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Hubungan antara infrastruktur ekonomi dan superstruktur budaya serta struktur sosial yang dibangun
merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materinya selalu melalui hubungan-hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan-hubungan ini sedemikian meresapnya hingga semua hubungan-hubungan sosial lainnya, dan juga bentuk-bentuk kesadaran dibentuk oleh hubungan ekonomi itu. Selanjutnya ada kelas sosial. Menurut Marx, kelas-kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap massa para memproduksi. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemilikan dan ketidakpemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Dalam satu bagian dari Das Kapital jilid ketiga, Marx mulai menjelaskan mengenai konsep kelas, di mana ia mengidentifikasikan 3 kelas utama dalam masyarakat kapitalis, yaitu buruh, kapitalis, dan pemilik tanah. Kelas-kelas ini dibedakan karena perbedaan-perbedaan dalam sumber-sumber pendapatan pokok, yaitu upah, keuntungan, dan sewa tanah. Tapi ide bahwa masyarakat kapitalis di masa Marx pada proses gerak menuju sistem 2 kelas saja dikemukakan juga dalam The Communist Manifesto yang berbunyi masyarakat sebagai satu keseluruhan menjadi semakin terbagi dalam 2 kelompok besar yang saling bermusuhan ke dalam 2 kelas yang saling berhadapan secara langsung, yaitu borjuis dan proletariat. Untuk lebih jelasnya mengenai 2 istilah kelas tersebut akan dijelaskan bawah ini. Yang pertama, kelas borjuis. Istilah borjuis lebih sering dan lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang paling dominan adalah kelas borjuis. Kelas borjuis dikutip dalam Doyle dapat dibagi lagi ke dalam borjuis yang dominan dan borjuis kecil. Borjuis dominan terdiri dari kapitalis besar dengan perusahaan raksasa yang memperkerjakan banyak buruh. Di antara kapitalis yang dominan juga dapat dibedakan antara kapitalis uang dan kapitalis industri. Kemudian ada borjuis kecil yang terdiri dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan semacamnya. Kegiatannya, operasinya jauh lebih kecil. Yang kedua, kelas proletar atau proletariat. Proletariat merupakan suatu kelas yang memiliki mata rantai yang radikal. Proletariat merupakan suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai suatu sifat universal karena penderitaan universalnya yang tidak menuntut suatu hak khusus karena tidak ada kesalahan khusus, namun malah kesalahan tanpa syarat yang dibebankan kepadanya. Proletariat melokalisasi diri di dalam dirinya sendiri semua keburukan yang paling dahsyat. Dalam masyarakat, proletariat hidup dalam kondisi kemiskinan alamiah yang diakibatkan oleh kekurangan sumber-sumber daya. Akan tetapi merupakan hasil buatan organisasi kontemporer dari produksi industri. Proletariat merupakan kelas yang masyarakatnya tidak memiliki alat produksi yang tertindas, sehingga ia hanya bisa menjadi buruh bagi kaum pemilik modal atau alat produksi. Kemudian kesadaran sosial. Setelah terbentuknya kelas-kelas pada masyarakat kapitalis, maka akan muncul kesadaran kelas mengenai kepentingan kelas-kelas mereka. Menurut Marx, seperti yang dilansir oleh Giddens 1986, bahwa kesadaran itu berakar pada praksis manusia yang pada gilirannya bersifat sosial. Inilah pengertian dari yang dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi orang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. Marx memusatkan munculnya kesadaran kelas yang benar dengan analisisnya pada perkembangan yang terjadi di dalam kelas
proletar di daerah-daerah industri kota. Alasannya karena mereka bekerja bersama-sama di suatu pabrik dalam kondisi yang kurang manusiawi dan hidup berdampingan satu sama lain. Sebagai tetangga di satu kota juga, kaum proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Yang terakhir ada perubahan sosial. Cara Marx menganalisis suatu perubahan sosial pada masyarakat adalah dengan menggunakan analisa dialektika. Cara analisa dialektika seperti dikutip dari Doyle merupakan inti model bagaimana konflik kelas mengakibatkan perubahan sosial. Umumnya, analisa dialektika ini meliputi suatu pandangan tentang masyarakat yang terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan yang sewaktu-waktu menjadi seimbang. Analisa dialektik peka terhadap kontradiksi internal dalam masyarakat. Memecahkan kontradiksi dengan analisa dialektik itu mempercepat tahap baru dalam sejarah masyarakat. Namun, gerak sejarah yang bersifat dialektik itu tidak terlepas dari kemauan atau usaha manusia. Marx tidak pernah mengemukakan suatu pandangan sejarah di mana individu hanya bersikap pasif belaka. Menurut Marx, manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri. Meskipun kegiatan kreatifnya ditentukan dan terikat material dan sosial yang ada, meskipun manusia bisa membuat sejarahnya sendiri, ia tidak dapat membuat semuanya sendiri. Perubahan sosial yang dapat dilakukan dengan perjuangan kelas dalam konteks ini adalah proletar. Yang perjuangan kelas tersebut dilakukan dengan cara revolusi, baik dengan menggunakan kekerasan maupun dengan damai. Kemudian ada teori kelas. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatar belakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah, tentang kapitalisme dan sosialisme. Kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Bagi Marx, sebuah kelas baru dianggap kelas dalam arti sebenarnya apabila dia bukan hanya secara objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga secara subjektif menyadari diri sebagai kelas. Sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya. Ciri khas masyarakat kapitalis adalah keterbagian dalam kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat produksi dan kelas bawah adalah kaum buruh. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi. Kemudian perbedaan dan persamaan pemikir Karl Marx atau aliran sosialis dengan Adam Smith, aliran kapitalis dari berbagai aspek antara lain dari aspek filosofi ekonomi. Untuk perbedaannya, Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi akan mengatur pasar atau invisible hand. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Sedangkan Karl Marx yang memiliki pandangan bahwa hak individual harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Di samping itu, kaum tani bukanlah golongan yang penting dalam masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati. Marx berpendapat demikian karena paham dialektik materialismenya yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Adam Smith berpendapat bahwa setiap warga dapat mengatur nasibnya sesuai dengan kemampuannya. Setiap warga mendapatkan kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sedangkan Karl Marx mempunyai tujuan kemakmuran bersama, bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Akan tetapi penguasa individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Untuk persamaannya, pada dasarnya kedua aliran ini cenderung membebaskan hak kepemilikan pribadi masing-masing pemikir memiliki
asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Keduanya yakin bahwa manusia mampu mengatur kehidupan ekonominya tanpa kendala-kendala moral apapun. Kemudian dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan, untuk perbedaannya, sistem sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi, sedangkan kapitalis bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu ditimbangkan. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, sedangkan sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian tersebut. Kemudian, Marx bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dari perolehan produksi kekayaan lebih baik daripada yang berlaku, sebagaimana yang diharapkan, sedangkan Adam Smith memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Untuk persamaannya, sistem kapitalis dan sosialis sama-sama menginginkan perekonomiannya lebih baik. Kedua sistem ini sama-sama mengutamakan faktor produksi, tetapi berbeda cara pengelolaannya, di mana sistem sosialis pengelolaan faktor produksi dilakukan oleh negara, sedangkan sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Yang ketiga yaitu dari aspek instrumen kebijakan yang digunakan. Untuk perbedaannya, dalam aliran sosialis, pengambilan keputusan ekonomi dilaksanakan oleh bukan individu, sedangkan dalam aliran kapitalis, pengambilan keputusan ekonomi dilaksanakan oleh individu. Untuk persamaannya, pada dasarnya kedua aliran tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, hanya saja cara atau proses dalam penegakannya yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.